Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'udhu rijali wal jannah wa yaqawna bi'asarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويجرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم إلى صاحب الكلمة أحمد بن عطاء لازم في بشرها كي صالح بن عمر دارا ثم إلى نبي عبد الله بن مسلم عطاء نفعنا الله بهم برمهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'alutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal hikmah yang ke-85. As-salatu tuhratun lil qulubi min adnasid dunubi wastiftahu libabil uyub. Yang artinya sholat itu sebagai jalan pensucian hati dari kotoran-kotoran dosa dan untuk membuka pintu-pintu yang gaib.
Musannif mau menjelaskan tentang faedahnya sholat. Apa faedahnya kita melakukan sholat? Ini berkaitan sama yang minggu lalu, bahwa yang namanya sholat yang dimaksudkan di dalam ilmu tasawuf adalah mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Yang dimaksud mendirikan sholat adalah memelihara syarat-syaratnya, rukunnya, sunnahnya, adab-adabnya, dan juga menjaga kekhusyuan sholat tersebut. Itu namanya orang yang mendirikan sholat, bukan hanya mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat itu kadang semua itu terlewatkan, khusyuk nggak diperhatikan, adab-adab nggak diperhatikan, sunnah-sunnah nggak diperhatikan. Yang penting sholat. Dia mengerjakan takbir sampai salam, sudah selesai. Mau ada rukunnya lengkap kayak, mau sunnahnya kayak, adabnya, khusyuknya, dia udah nggak lagi perhatian ke arah itu. Yang penting saya sudah mengerjakan sholat. Dan bagi tasawuf, ilmu bagi para ahli sufi yang dia berusaha mensucikan hatinya, maka dia nggak mau cara sholat yang begitu. Dia mau cara sholat yang terhitung, dia betul-betul aqimis sholah lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Seperti perkataan kita di dalam sholat, Allahu Akbar, adalah pengakuan pada keagungan Allah, dan kemuliaan itu hanyalah miliknya Allah. Itu adalah haknya Allah. Maka ucapan ini, Allahu Akbar, menimbulkan pengakuan di hatinya seseorang yang sholat adalah merendahkan dirinya. Dia merasa hina pada dirinya karena dia sudah berani mengucapkan yang agung hanya Allah, yang akbar hanya Allah, yang besar hanya Allah, yang mulia hanya Allah. Berarti dirinya hina, dirinya rendah, dirinya lemah, dirinya kecil. Ini pengakuan yang seharusnya disadari pada orang yang sholat. Maka hanya ucapan Allahu Akbar saja ini bisa menjadi pembersihan hati dari sifat-sifat kesombongan. Dia nggak lagi merasa sombong yang paling besar dari yang lain, karena dia bisa mengakui hanya Allah lah yang besar, hanya Allah lah yang agung, hanya Allah lah yang patut sombong. Selainnya Allah tidak patut punya kesombongan. Dan menimbulkan sifat tawadhu,
rendah diri dalam hatinya seseorang. Dan bila hati sudah bersih daripada sifat-sifat sombong, bersih dari sifat merasa mulia, bersih dari membanggakan diri, maka hati itu sudah bersih dari banyak penyakit-penyakit yang menghinggapi hatinya seseorang. Karena ketiga penyakit ini adalah sumber segala kemaksiatan. Jadi maksiat dosa yang banyak di jagat ini, sumbernya kalau mau kita tarik cuman ada 3. Yang pertama apa? Sombong. Yang kedua, merasa lebih mulia dari yang lain. Yang ketiga, berbangga diri. Iblis maksiatnya kenapa? Sombong. Ini sumber-sumber penyakit semua nih. Kalau ini sudah bersih, sombongnya hilang, bangga dirinya hilang, merasa paling mulia hilang, maka dia akan bisa membersihkan hatinya dari berbagai macam kemaksiatan. Apabila hati sudah bersih, sombongnya udah hilang, bangga diri udah hilang, merasa mulia udah hilang, maka nanti hati itu akan terisi dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang bersih. Otomatis gitu loh. Artinya hati itu akan kita isi, hati itu akan kita sematkan dengan sifat-sifat yang sebaliknya dari sifat-sifat tadi. Ketika kita sudah menyadari bahwa semua sifat tadi adalah sifat-sifat yang buruk, sombong itu buruk, merasa mulia buruk, berbangga diri itu buruk. Ketika kita sudah bisa menghilangkannya, kita mau isi hati kita dengan tawadhu, ikhlas, rendah diri, qanaah, hormat kepada yang lainnya, merasa yang lain lebih hebat dari dirinya. Ini akan kita isi semua hati kita dengan sifat-sifat tersebut. Ya, orang kalau selalu bisa nadzor, ingat sama Allah, nanti semua sifat-sifat ini akan muncul tuh. Sifat-sifat baik itu akan muncul, sifat-sifat yang buruk akan kita hilangkan. Tapi kalau nggak pernah nadzor kepada keagungannya Allah, kebesarannya Allah, maka dia sendiri akan merasa besar, dia akan merasa hebat, akan merasa lebih mulia, hanya gara-gara dia nggak pernah nadzor kepada hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hati sudah bersih, maka akan muncullah sifat-sifat baik, akan hilanglah sifat-sifat buruk seperti dendam, pemarah, hasud, iri sama orang lain, mengadu domba. Ini akan hilang dari dalam diri kita. Jadi dari satu ucapan sholat Allahu Akbar, kalau kita nazar itu bisa menghilangkan segala macam penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Kalau dikatakan sholat itu pembersih hati, sholat pembersih diri dari segala sifat-sifat yang buruk. Tapi ketika ngomong Allahu Akbar asal bunyi, yang penting Allahu Akbar terus Fatihah, rukuk, sujud, ya sudah, dia nggak ingat Allahu Akbar itu artinya apa, maknanya kemana, hatinya nggak pernah meresapi makna-makna tersebut.
Bila kita bisa melakukan itu, maka kita berarti memperhatikan apa yang menjadi kekhusyuan di dalam sholat, memperhatikan adab-adabnya sholat, memperhatikan makna-maknanya sholat. Bahwa sholat itu menjadi pembuka pintu langit. Bisa saja Allah memperlihatkan surganya, Allah perlihatkan nerakanya, Allah perlihatkan alam-alam malaikat, Allah perlihatkan hal-hal gaib dan yang lain-lainnya, hanya untuk orang yang mendirikan sholat disertai hati yang bersih. Bisa jadi ketika kamu sholat terbuka hijab, kamu lihat malaikat yang keliweran. Nah, ketika Nabi lagi sholat, di belakangnya ada yang membaca doa ketika apa? I'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal. Padahal doa itu nggak pernah diajarkan sama Nabi. Selesai sholat, Nabi ngomong, tadi siapa yang baca doa ini? Siapa diem? Siapa yang baca? Gara-gara doa kamu tadi, malaikat mondar mandir. Lihat malaikat mondar mandir mencatat pahala dari doa kamu itu. Nah bisa jadi kamu begitu lagi sholat melihat malaikat. Nah, kalau kamu melihat mungkin lari barangkali aja. Ya. Allah perlihatkan surga, Allah perlihatkan neraka, Allah perlihatkan hal-hal gaib. Habib Abdullah bin Al-Haddad lagi sholat, dia melihat muridnya lagi sakaratul maut, digoda sama setan. Lagi sholat, ya. Jadi banyak orang yang sholat dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas, maka itu menjadi pembuka segala hal-hal yang bisa Allah jadikan untuk kemuliaannya seseorang. Sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah pendapat kalian apabila ada sungai di depan rumah kalian dan kalian bisa mandi 5 kali sehari? Apakah akan tersisa daki dan kotoran dalam tubuh kalian? Maka jawab sahabat, tentu saja tidak akan tersisa ya Rasulullah. Maka seperti itulah perumpamaan sholat 5 waktu bagi kalian. Orang Arab itu kalau mandi bisa seminggu sekali, kadang 10 hari sekali. Kenapa? Ayo nggak ada air, susah air. Kalau mau ngambil air jauh. Kalau dapat air ya nggak buat mandi, paling buat minum, buat kebutuhan yang lain. Mandinya nanti. Lah begitu Nabi dengar, umpama kamu tinggal depannya sungai, kata orang Arab, oh yang mandi terus nih, pikir langsung. Maka tubuh saya akan bersih dari daki, bersih daripada kotoran, akan bersih, akan, karena tiap hari nggak hanya sekali mandi, tapi 5 kali mandi. Maka begitulah orang yang sholat, kata Nabi, maka hatinya akan bersih, hatinya akan bercahaya. Ini gambarannya orang yang apa? Sholat dengan yang baik. Kemudian orang yang sholatnya khusyuk, sholat ibarat hadiah dari seorang hamba kepada tuannya.
Orang yang sholatnya asal sah, yang penting ngerjain sholat, dia ibarat menghadiahkan budak yang cacat kepada tuannya. Maka ia tidak akan membuat tuannya senang, tapi justru akan membuat tuannya tidak senang. Sebaliknya, orang yang sholat disertai dengan hati yang bersih, maka ibarat dia menghadiahkan kepada tuannya seorang budak yang sempurna, budak yang gagah, budak yang kuat. Maka tuannya akan senang dengan hadiah yang dibawanya. Ini gambarannya. Kayak ibarat kamu mau ngasih hadiah, hadiahnya apa nih? Hadiahnya apa? Centong makan. Nanti mau ngasih hadiah sama tuan kamu, sama kerabat kamu, centong makan. Kamu bawa centongnya ke sono, orang lihat juga enek, nih apaan, kemarin bawa centong doang begini. Nanti mau ngasih hadiah, bawanya buah, pretel-pretelan, bawa anggur satu, jeruk satu, pisang satu, dikasih. Yang nerima juga empet, nih orang bagaimana sih. Tapi kalau ente taruh di parcel, ente hias, kasih bunga, kasih plastik, dikasih pernak-pernik, walaupun isinya nggak seberapa, tapi orang yang melihat ketika bungkusnya rapi, dia akan senang menerimanya, gitu. Maka sholat yang disertai dengan sunnah-sunnah, dengan adab-adab, itu gambarannya begitu. Sama saja kamu menyerahkan sesuatu yang itu sudah kamu hiasi dengan pernak-pernik yang indah, gitu loh, hingga akan senang tuannya menerima hadiah yang kamu bawa. Kalau enggak gimana? Ya kayak kamu bawa tentengan tapi enggak ada hiasannya apa-apa. Bro, mau enggak? Yang nerima sih nerima, cuma enak juga nih orang ngasih apaan begini doang. Apalagi nih yang mau kamu serahkan adalah kepada Zat yang Maha Agung. Kamu mau memberikan sesuatu yang bukan hal yang sepele. Kayak kalau kita lihat ada orang kok sholat tenang, tentram, kita bisa lihat, oh hatinya hadir di situ. Tapi kalau kamu lihat ada orang sholat telengak, celengok, garuk sono, garuk sini, betulin baju sono, baju sini, sarung naikin lagi, turun lagi, naikin lagi, turun lagi. Apalagi kamu lihat sholatnya orang-orang Arab sono, madhab di luar Imam Syafi'i, ada sholat pakai sarung, sholat betulin jubah, sholat pakai udeng-udeng. Ini waktu sholat gimana coba? Orang di antara madhab itu yang paling rapih kalau sholat Imam Syafi'i doang. Madhab Imam Syafi'i nggak boleh 3 gerakan, rapi, tenang, rukuknya tenang, pakai tumakninah, sujud pakai tumakninah, i'tidal pakai tumakninah, hingga dilihatnya enak orang sholat. Ini udah madhabnya Syafi'i, ikutnya terawih, sekali sholat 1 menit, 2 rakaat 1 menit. La ilaha illallah. Itu cara baca Fatihahnya. Kalau kamu lihat film itu cepetin kecepatannya 1,5 gitu atau 2. Apa orang sholat begitu, ya Allah. Artinya akan kehilangan semua makna-makna yang ada dalam kandungan sholat. Ketika ruku bacanya apa? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah,
engkau nggak butuh bantuan dalam menciptakan segala sesuatu, engkau esa menciptakan segalanya. Ketika takbiratul ihram baca iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini isinya semua ada makna yang harus kamu resapi gitu. Gak hanya yang penting takbir, main ruku, sujud, salam, nggak begitu. Maka orang yang sholatnya buru-buru demikian, nggak akan ada makna apa-apa di dalam sholatnya. Tapi ketika dia sholat, tiap sholat itu punya makna-makna yang semua diperhatikan, rukun-rukunnya diperhatikan, syarat-syarat diperhatikan, adab-adabnya diperhatikan, maka dia akan mendapati sholatnya itu punya makna. Sholatnya betul-betul membersihkan dirinya dari berbagai macam kotoran-kotoran hati. Ini makna hikmah yang mau diambil oleh musonif pada hari ini, yaitu bahwa sholatnya seseorang itu adalah mensucikan dirinya dari kotoran dan sebagai pembuka pintu-pintu kegaiban. Artinya hal-hal yang seharusnya kamu itu nggak ngerti, Allah kasih ngerti. Kalau kamu kan enggak, kamu sengaja kadang sholat pingin terbuka gaib. Waktu apa? Ketika mau sholat, kuncinya hilang. Terus sholat, pas sholat terbuka gaib, kunci di sono, hingga malah nggak dapat maknanya. Sholat dapatnya makna kunci. Ini kadang ada orang yang sholatnya khusus buat nemu kunci. Memang itu godanya setan. Kalau pas nggak sholat nyari kunci nggak ketemu, begitu sholat di sono kunci nggak tahu, masya Allah lupa. Ente lain lagi. Nah, yang pengen dibuka goib bukan goib, lihat surga, lihat neraka, lihat bangsa malaikat, tapi goib yang dibuka urusannya yang nggak jelas-jelas. Ntar sholatnya pengen terbukanya yang goib nomor togel berapa, ini lain lagi. Sholat harus nomor togel. Sholat begini yang terbuka, mau tahu nanti malam saham naik apa enggak, nanti malam yang keluar nomor berapa, sehingga sholatnya sudah enggak lagi memperhatikan apa yang menjadi adab-adabnya sholat, enggak jadi perhatian rukun-rukunnya sholat. Kadang sholatnya bener, bacaan sholatnya fasih, sebelahnya ada mertua, biar mertua nengok Allah, masya Allah mantu saya suaranya, indah bener. Jadi hatinya nggak lagi menghadap Allah, tapi menghadap mertua. Ada yang sholatnya suara merdu gara-gara jamaahnya banyak. Jadi ini kita tujuannya sholat, kata musonif, itu harusnya sholat itu membersihkan semua kotoran-kotoran hati kita. Gerakan hati kamu dan gerakan badan kamu 24 jam masih banyak gerakan hati kamu. Kamu duduk sekarang ini bisa kuat 1 jam, bisa kuat 2 jam, nggak kemana-mana, duduk aja. Tapi hati kamu 1 jam ingat Allah nggak bisa. Coba lihat tes dah. 1 jam ingat Allah nggak bisa. Celing pasar, celing rumah sakit,
celing sekolahan, celing kerjaan, itu lebih ramai hati kamu gitu loh. Nah ketika hati jalan-jalan disertai, oh kalau saya begini besok begini, kalau si anu kurang ajar, si anu, oh itu lebih ramai hati kamu gitu loh. Jadi hati itu lebih layak untuk dibersihkan lebih duluan daripada badan. Kalau badan mah diikat juga bayar nggak kemana-mana enggak, tapi hati nggak bisa diikat. Gimana mau ikat hati kamu? Kalau dikatakan hati itu apa? Lebih gampang goyang daripada tempayan. Ada tempayan itu kan bawahnya bulat. Kalau ditaruh di tempat yang datar, kamu goyang dikit, itu goyangnya nggak bisa goyang. Itu hati lebih mudah goyang dari itu. Ini udah gampang goyang, hati lebih mudah lagi. Kenapa? Kalau dikatakan hati itu bantal, hati itu apa? Bantal tidurnya setan. Jadi setan kalau masuk ke kamu, bantalannya pakai hati, sambil bisik, ngapain sholat, itu ngapain, itu bantalannya di hati. Ini hati kamu itu rame terus tiap waktu. Kenapa? Ya tadi yuwaswisu fi sudurin nas, ya hati itu lebih gampang kotor, lebih gampang rusak, lebih gampang cedera, lebih gampang sakit dibandingkan badan. Kondisi hati itu. Jadi sholat ini hadiah dari Allah untuk kita agar kita bisa membersihkan hati. Oh tapi saya nggak perlu sholat yang jengkang jengking rukuk sujud, saya mah sholatnya daim bib, daim dasmu itu. Daim sholat daim. Oh yang sholat jengkang nggak bisa mau daim gimana? Daim itu ente udah biasa sholat nih zuhur, nanti nyambung lagi sholat asar, nyambung lagi sholat maghrib. Lah di antara sholat kamu ke sholat kamu inget Allah terus, itu namanya daim. Ente mendawamkan ingatnya Allah dari sholat yang satu ke sholat yang berikutnya. Ini fardunya enggak, daimnya lo daim apa? Daiman abadan apa lo? Daim itu namanya melanjutkan yang fardu tadi. Fardunya udah dilanjutkan kepada ingat Allah. Subuh ke zuhur dibandingkan zuhur ke asar lebih lama enggak? Lebih lama enggak? Subuh sampai sholat. Nah, orang yang rindu kepada Allah, rindu untuk sholat, rindu untuk bersih hati, ada yang namanya duha. Itu di tengah-tengah diputus sunnah lagi, ada duha. Hingga antara subuh dan duhur ada sholat yang dikerjakan lainnya sebagai untuk memenuhi dawamnya hatinya ingat Allah. Dari isya ke subuh ada lagi apa? Tahajud, ada qiyamul lail. Kenapa? Kelamaan nunggunya. Ini bagi orang-orang yang rindu kepada Allah, ingin bersihin hatinya terus, nggak sampai dikotori oleh sesuatu. Dan ini enggak, fardunya kagak, main daim mah nggak main, rukuk sujud mah itu seperti anak-anak. Saya mah ingat Allah doang, eling dasmu gitu bilangin. Ada sholat begitu, mana ada. Daim itu harus bisa sholat yang fardu, baru hatinya melanggengkan untuk selalu ingat Allah. Kalau sholat fardunya sudah beres, terjaga,
rukun-rukunnya terjaga, syaratnya terjaga, sunnah-sunnahnya terjaga, adabnya terjaga, kekhusyuannya ini terpenuhi, nanti kamu akan melanjutkan. Kenapa? Karena 4 rakaat kamu merasa cepet banget ngadep Allah, merasa cepet banget ya, kamu akan melanjutkan nanti. Untuk lanjut sholat lagi ya. Apa sholatnya? Tambahin sholat sunnah, rawatibnya dikerjain, qobliyah, ba'diyah. Kalau udah lagi hatinya tetap nyantel kepada ingat Allah, ingat Allah. Hatinya nggak lepas zikir apa? La, bukan ya? Apa ini? Hu. Sama ini zikir hu sesuai dengan detak jantung kamu. Hu. Sama dengan la sama gitu. Kalau hu itu hanya dia. Kalau la nggak ada yang lain, sama kan? Bedanya nggak ada yang lain. Ketika melihat apapun nggak ada yang lain kecuali Engkau penciptanya, nggak ada yang lain penciptanya, nggak ada yang lain yang ngasih rezeki, nggak ada yang lain yang. Ini orang yang sholat daim begitu, setelah dia bisa mendawamkan sholat fardu. Ini fardu yang enggak, pengennya daim. Jangan ngarang lah, udah jangan yang neko-neko begitu. Oh saya mau tiru madhabnya itu, ini kamu udah ma'rifatnya kelas tinggi, lu nanti ketinggian jatuh. Kalau jatuh penyet lu gitu, udah nggak usah tinggi-tinggi lah. Pengenyong membuka hijab. Ente kalau hanya demikian, nanti bukan hijab yang terbuka, malah aib kamu yang terbuka, bukan hijab yang terbuka. Ya Allah, hati-hati ya. Jadi hikmah ini musannif ingin menunjukkan bahwa yang namanya sholat adalah tempat pensucian hati dari kotoran-kotoran dosa. Jadi kotoran yang selalu membawa dosa apa itu? Iri, sombong, ujub, sum'ah, takabur, hasud, pelit, semua itu ada di dalam hati yang menyebabkan munculnya berbagai macam dosa. Terus yang akan datang kita akan bicara sholat merupakan sarana munajah serta sumber penyucian hati. Di dalam sholat terbentang luas rahasia Allah dan muncul dari sholat cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih akan menjelaskan tentang bab apa faedahnya daripada sholat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Wallahu a'lam bis-shawab wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana darabna bi'annana qtarabna وأننا أسرافنا على الأضواء أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة أزور لنا عوراتي وأمن رواتي
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عداد طاف صحبي والحمد لله في البدء والتناهي أنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.